satu orang Sintayong terus megang 3 tim. Berarti ini kan harga kami ini cuma sepertiganya Sintayong. Baru jalani debut, Egy sukses pecahkan rekor 3 pemain Zlatan Moravce. Egy telah melakukan debut bersama dengan klub barunya di Liga Slovakia 2022-2023 LC Pion Zlatan Moravce saat menghadapi Žilina pada Sabtu 13 Agustus. Pada laga Žilina versus Zlatan Moravce, Egy bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-19 menggantikan Balan. Selain menghasilkan kans penalti, Egy mencatatkan 1 shot on target sebelum diganti lagi pada menit ke-83. Dalam laga itu, Egy total bermain selama 64 menit. Sementara Fadil Sas, pemain berposisi bek itu juga bergabung dengan Zlatan Moravce dengan status pinjaman pada 2011. Sayangnya, Fadil Sas tidak pernah mendapatkan kesempatan tampil di Liga Slovakia. Fadil Sas hanya bisa merasakan 1 kali tampil bersama Zlatan Moravce di Piala Slovakia dengan bermain selama 7 menit. Sedangkan Wanzak Haikal, pemain berposisi gelandang itu juga bergabung dengan Zlatan Moravce dengan status pinjaman pada 2011. Tapi Wanzak sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bermain bersama dengan Zlatan Moravce. Komentar Fakhri Husaini kembali hadirkan kontroversial. Fakhri Husaini menjawab kritik netizen yang menilainya menyindir pelatih asing tak mampu mempersembahkan gelar untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, Fakhri memuji prestasi pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti yang sukses meraih gelar juara Piala AFF U16 2022. Selamat untuk Timnas U16 juara AFF U16 Boys Championship 2022. Kinerja hebat Coach Bima Sakti, Coach Indri Indrianto Nugroho, Coach Firman Firmansyah, Coach Marcus Horizon, staf dan seluruh pemain yang telah berjuang keras sepanjang turnamen. Tulis Fakhri di Instagram. Gol berkelas, pertahanan tangguh, mental dan semangat juang tinggi. Semoga sukses pada turnamen selanjutnya, coaches. Ucap Fakhri menambahkan. Komentar Fakhri dianggap sebagian netizen menyindir keberadaan Sintayong yang kini menangani Timnas U19 dan senior. Mantan gelandang Timnas Indonesia itu diklaim tidak setuju keputusan PSSI yang menunjuk Sintayong memimpin Timnas U19 menuju Piala Dunia U20 2023. Fakhri menegaskan tak ada masalah dengan komennya mengapresiasi kinerja Bima Sakti sebagai lokal berbakat. Ia menilai netizen masih memiliki mental terjajah bangsa asing. Apa yang mau dijelaskan? Sudah jelas itu ucapan untuk keberhasilan Coach Bima, Coach Indri, Coach Firman, Coach Marcus yang semuanya asli Indonesia. Masalahnya di mana? Kata Fakhri kepada cnnindonesia.com. Oh, jadi maunya netizen ini saya menyebut Coach Bima, Coach Indri, Coach Firman, Coach Marco sebagai produk asing. Ternyata 77 tahun setelah kita merdeka, sisa-sisa bekas terjajah asing masih tetap terasa. Ucap Fakhri. Fakhri sendiri pernah menangani Timnas Indonesia U16 era Bagus Kavi dan David Maulana. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Garuda Asia untuk kali pertama juara Piala AFF U16 2018. Ia kemudian diberhentikan dari jabatannya dan sempat kecewa dengan PSSI. Fakhri kini memilih untuk melanjutkan karir pelatih dengan menangani klub-klub Indonesia. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia U16 akan lolos ke Piala Dunia U17 2023. Media Vietnam Soha.vn menyebut Timnas Indonesia U16 akan lolos ke Piala Dunia U17 2023. Itu mereka tulis setelah tim asuhan Bima Sakti menjuarai Piala AFF U16 2022. Bima Sakti memang langsung mengalihkan perhatiannya untuk kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada 1 hingga 9 Oktober mendatang, yakni usai menjuarai Piala AFF U16 2022. Piala Asia U17 memang menjadi jalan untuk panggung Piala Dunia U17 di tahun yang sama.
Media Vietnam Soha.vn pun turut memberitakan hal ini. Mereka menulis, setelah berhasil menjadi juara Piala AFF U16 2022, Timnas Indonesia langsung berambisi untuk lolos ke Piala Dunia U17 2023 dengan sekelompok pemain kelahiran 2006 dan 2007. Media Vietnam Soha.vn menuliskan seperti itu tidak terlepas dari komentar Bima Sakti setelah memastikan gelar juara Piala AFF U16 2022. Tepat setelah turnamen Piala AFF U16 2022, kita harus fokus pada kualifikasi Piala Asia U17 2023. Ini juga merupakan langkah awal untuk lolos ke Piala Dunia U17 2023. Oleh karena itu, saya berharap seluruh tim memiliki persiapan yang matang untuk melangkah menuju tujuan besar. Ungkap Bima Sakti. Para pemain baru saja melalui turnamen yang intens. Saya berharap mereka akan beristirahat dan harus bekerja keras ketika mereka kembali ke klub sebelum kembali fokus bersama dengan Timnas Indonesia U16. Sambungnya. Sesuai rencana, training camp Timnas Indonesia U16 akan tetap di Yogyakarta. Indonesia akan kembali jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 2023 di mana mereka akan menghadapi Malaysia, Palestina, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Sampai saat ini tempat pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2023 belum ditentukan oleh PSSI. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2023 di Peru, Timnas Indonesia U16 harus lolos ke Piala Asia U17 2023 dan mencapai semifinal. Karena semifinalis Piala Asia U17 2023 otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2023. Secara historis, Timnas Indonesia belum pernah meraih tiket Piala Dunia U17. Satu-satunya tim Asia Tenggara yang pernah lolos ke Piala Dunia U17 adalah Thailand pada 1997.